life is flying somehow. Gotta regain control. City lights are shining. Selain pertandingannya yang berjalan keras dan brutal, jadwal di Piala AFF jadi sorotan karena dinilai terlalu mepet dan harus terbang home away pula. Bayangkan, hanya berselisih 3 hari skuad Garuda harus kembali tanding, padahal ada home away yang bikin rombongan merah putih harus menempuh perjalanan lintas negara yang tentunya membutuhkan waktu. Terlebih, skuad asuhan Sintayong yang mayoritas diisi pemain baru yang notabene butuh waktu untuk latihan. Dan dari seluruh tim di Piala AFF, Indonesia menjadi satu-satunya yang membawa hanya 24 pemain. Padahal maksimalnya 26 loh. Justin Hubner dan Ivar Jenner memang sebelumnya dikonfirmasi masih ada kemungkinan untuk menyusul di babak playoff. Namun ternyata Hubner baru-baru ini kembali main bersama skuad Wolves U21. Sesuatu yang sepertinya bikin El Preman tak akan gabung ikut AFF. Sementara Ivar Jenner yang selalu masuk dalam skuad utama Jong Utrecht juga didorong oleh sebagian fans untuk tak ikutan karena Piala AFF terlalu keras cuy. Lalu apa saja jadwal AFF yang jadi sorotan? Let's go, kita bahas. Seperti yang diketahui, jadwal perhelatan ASEAN Cup atau Piala AFF saja sudah menuai banyak kritikan. Digelar ketika musim liga di berbagai negara sedang berlangsung, membuat beberapa negara tak bisa tampil menggunakan pemain inti, karena tentunya klub juga membutuhkan pemain. Terkait hal ini, pelatih Marcelino di Oxford United, Des Buckingham, bahkan sampai buka suara. Di mana tentu dengan ikutnya Marcheng ke Piala AFF di tengah Liga 2 Inggris yang sedang berlangsung bisa menghambat persaingan. Padahal Lino sebelumnya sering masuk skuad utama loh, walaupun cuma jadi cadangan, kan artinya dikasih kesempatan buat bersaing. Namun karena dapat panggilan negara, pastinya gak bisa nolak sih. Terkait jadwal AFF ini makin mepet karena berlangsung di tengah kompetisi liga, tapi juga jadwalnya yang mepet antar pertandingan. Kemarin, di laga pertama berlangsung pada 9 Desember. Besok tanggal 12 langsung main lagi. Padahal laganya home away, yang artinya butuh waktu untuk perjalanan dan recovery. Belum untuk persiapan seperti latihan. Jelas jauh beda dengan FIFA Matchday yang biasanya berselisih 5 hari antar laga. Sesuatu yang kemarin juga sempat dikeluhkan oleh Sintayong. Dan itulah kenapa beliau menilai anak asuhnya tampil cukup bagus saat menang tipis atas Myanmar. Kami tidak punya cukup waktu untuk mempersiapkan diri dan juga tidak ada laga uji coba yang memadai sebelum kompetisi ini dimulai. Jadi, menurut saya, performa para pemain sebenarnya lebih baik dari yang saya harapkan. Pertandingan pertama selalu sulit. Tapi seperti yang saya sebutkan kemarin, tim ini mayoritas dihuni pemain U23, pemain-pemain muda. Para pemain senior yang ada juga menunjukkan upaya maksimal mereka. Saya ingin mengucapkan terima kasih kepada semua pemain di tim ini atas usaha dan kerja keras mereka di lapangan. Kata Sintayong dikutip dari kitagaruda.id. Skuad Garuda yang sudah mendarat di Solo kemarin, kini sudah latihan dan nanti langsung kembali lawan Laos. Situasi yang benar-benar melelahkan pemain. Untuk persiapan latihan aja semapet itu. Bayangkan bagaimana fisik punggawa Garuda yang kemarin main dan belum sempat recovery secara maksimal, langsung latihan lagi dan main lagi. Ini juga disebabkan karena perubahan regulasi setelah berubah nama jadi ASEAN Cup. Sebab sebelumnya saat masih bernama resmi AFF, turnamen ini ada tuan rumahnya yang dipilih untuk menyelenggarakan babak penyisihan grup. Di babak gugur, seperti semifinal dan final, baru deh pakai home away. Yang mana jadwalnya mepet pun gak masalah karena mainnya di satu tempat. Kini semuanya jadi home away, karena pihak ASEAN sebagai panitia penyelenggara menilai jika ada tuan rumah sebagai babak penyisihan grup, pastinya kurang menarik penonton ke stadion coy. Voices all
Sekarang formatnya home away, yang mana setiap tim pasti merasakan 2 laga home dan 2 laga away di babak grup. Dengan begitu, pastinya setiap penggemar bisa merasakan mendukung tim kesayangannya di stadion masing-masing. Apalagi kalau main di Indonesia yang notabene fansnya gila bola. Seperti pertandingan di Stadion Manahan Solo yang tiketnya sudah dipastikan terjual habis. Dari situ, bisa dipastikan di setiap laga di babak grup, tiket pertandingan bisa terjual lebih banyak dibandingkan pakai sistem tuan rumah. Biasalah pandangan Presiden AFF yang pastinya hanya memikirkan mengambil keuntungan lebih banyak coy. Kayak nggak tahu aja. Voices all around me, whispers through the crowd. Don't let them surround me, gonna speak out loud. Di tengah mepetnya jadwal Piala AFF yang bikin pemain letih, pastinya jasa pemain abroad seperti Hubner dan Ivar Jenner pasti dibutuhkan. Terbaru, Exco PSSI Arya Sinulinga juga menjelaskan untuk menunggu saja keduanya masih terbuka untuk main, terlebih jika bisa lolos ke semifinal. Banyak dari fans yang ingin melihat Hubner main di Piala AFF juga meningkat setelah banyak punggawa Garuda dikasari oleh pemain Myanmar. Pemain Wolves U21 juga punya karakter keras seperti preman pasar. Bisa jadi pelindung untuk pemain muda lain saat menghadapi lawan yang bermain brutal. Namun sebagian fans lain banyak yang gak setuju karena dinilai terlalu beresiko bermain di Piala AFF. Terlebih, Hubner yang akhir-akhir ini tak mendapatkan main bersama Wolves U21, bahkan El Preman sempat mengungkapkan kemarahannya lewat media sosial. Di saat banyak rumor tersebut, siapa sangka Hubner tiba-tiba kemarin main bersama timnya. Bek timnas Indonesia ini jadi starter saat klubnya Wolverhampton Wanderers U21 melawan Valencia di ajang Premier League International Cup. Pelatih Wolves U21 mempercayakan Hubner bermain sejak menit awal. Sayangnya, mereka kalah 0-1 dari Valencia U21. Walaupun kalah, itu artinya baiknya Hubner sudah kembali dapat kepercayaan di bawah pelatih Wolves U21. Namun di sisi lain, ini juga bisa membuat Hubner batal gabung ke skuad Garuda. Mungkin pelatihnya takut kali ya melihat Hubner main di Piala AFF, takut rugi cedera dan gak dapat kompensasi. Shin Taeyong sampai menolak wawancara media, mau langsung latihan. Antusiasme masyarakat tidak hanya terlihat di bandara, namun juga saat di mana timnas menggelar latihan, memperlihatkan dukungan luas untuk timnas Indonesia menjelang pertandingan penting ini. Ini diharapkan dapat memotivasi pemain untuk tampil maksimal dalam laga melawan Laos. Melihat hal itu, awak media pun gak mau kalah. Para wartawan ikut mendekat terutama ke Shin Taeyong untuk meminta keterangan terkait kondisi rombongan Garuda. Namun sepertinya karena jadwal yang mepet, juru taktik asal Korea enggan melayani permintaan wawancara dari awak media saat tiba di Bandara Adi Sumarmo. Dengan langkah yang tegas, ia menuju mobil Toyota Alphard berwarna hitam tanpa memberikan komentar kepada jurnalis yang menunggu. Dan upaya untuk mendapatkan pernyataan melalui interpreternya Jong Sok-so juga tidak membuahkan hasil. Sesuatu yang bikin awak media kecewa karena tidak biasanya Shin Taeyong begitu. Tapi kita juga harus sadar kalau waktunya sudah mepet untuk terus evaluasi pertandingan selanjutnya. Oleh sebab itu, sebaiknya jangan terlalu menganggap mereka ya teman-teman. Soalnya waktu istirahat sepenting itu cuy. Ya terlepas dari apapun, kita sebagai supporter percayakan aja kepada Anda coach. Yang dipikir-pikir pastinya pusing juga main di AFF dengan minimnya waktu dan pemain yang masih muda. Halo, izin iklan sebentar ya guys. Jadikan ruangmu bernuansa timnas. Temukan beragam poster dinding, sepak bola dan timnas dengan desain menawan, kualitas premium dan harga yang tidak akan menguras kantong. Segera klik link Shopee di deskripsi video ini dan dukung timnas dengan sepenuh hati. Mulai dari dinding rumahmu.